Halo teman-teman, kembali lagi di Rumah Film. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film I Saw the Devil. Film ini menceritakan seorang psikopat barbar yang mendapatkan karma yang sangat setimpal akibat perilakunya tersebut. Kalian akan sangat puas dengan sang tokoh utama yang menyiksa sang psikopat ini, yang telah membunuh istrinya juga. Oke, seperti apakah kisahnya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Ji-young. Terlihat ia sedang berada di dalam mobilnya yang tampak terperosok. Ia pun menelpon sang suami untuk memberitahukan tentang keadaan mobilnya. Suaminya ini bernama Kim. Kim pun menyuruhnya menunggu di dalam mobil hingga mobil derek tiba. Lalu tak lama kemudian datanglah seorang pria yang bernama Kyung-chul. Ia menawarkan bantuan kepadanya. Tapi karena mengingat saran dari suaminya, Ji-young pun menolak tawaran Kyung-chul tersebut dan memilih tetap tinggal di dalam mobil. Lalu Kyung-chul pun meninggalkannya, akan tetapi tiba-tiba saja Kyung-chul langsung memecahkan jendela mobilnya serta memukul kepala Ji-young hingga pingsan. Kyung-chul lalu menyeret badan wanita itu di dalam mobilnya dan membawanya ke sebuah gudang. Dengan keadaan yang sudah sekarat, Ji-young pun memohon agar dibebaskan karena ternyata dia sedang mengandung. Akan tetapi psikopat ini tidak menghiraukannya. Kyung-chul tanpa ampun langsung menghabisi Ji-young saat itu juga dan memotong-motong badannya. Cincin kawin wanita itu pun terjatuh ke dalam saluran pembuangan. Keesokan harinya terlihat seorang anak kecil yang sedang bermain di lapangan. Lalu ia menemukan sebuah kantong kresek hitam. Di dalamnya berisi telinga manusia. Penemuan itu membuat para polisi gempar dan langsung menyelidiki kasus itu. Saat malam hari, mereka pun berhasil menemukan kepala Ji-young. Saat Kim datang, seorang petugas yang membawa kepala Ji-young tersanjung hingga menyebabkan kepala Ji-young mengelinding dan berhenti tepat di hadapan Kim. Kim pun langsung mengenali wajah istrinya itu. Sang istri meninggalkan duka mendalam bagi Kim. Ia pun bertekad akan membalaskan dendamnya pada si pelaku. Lalu ia pun meminta izin cuti kepada atasannya selama 2 minggu. Kim sendiri merupakan agen yang setara FBI di negara mereka sendiri. Ia bekerja di sebuah badan intelijen sehingga akan mudah baginya untuk menangkap si pelaku. Kemudian ia mengumpulkan identitas para penjahat yang kini menjadi buronan. Saat malam hari, Kim pun mulai menjalankan aksinya. Ia mendatangi rumah pertama yang dicurigai dan saat membuka pintunya, rupanya si pria ini sedang melakukan senam 5 jari sambil menonton video perkencotan. Kim langsung menyekapnya dan menunjukkan mobil istrinya sambil bertanya apakah kau mengenal mobil ini. Tapi pria itu ternyata tidak mengenalinya. Hingga akhirnya Kim pun langsung memukul rudal pria itu sampai hancur. Begitu juga dengan masa depannya yang ikut hancur. Setelah itu Kim pun membawa pria itu ke rumah sakit. Kemudian Kim pun melanjutkan pencariannya. Ketika sedang mengendarai mobilnya, Kim menabrakkan mobilnya itu ke sebuah motor yang ada di hadapannya. Dan setelah memastikan kalau pria bermotor itu adalah buronan yang ia cari, dia pun memukulnya hingga babak belur. Kim menanyai pria itu dengan pertanyaan yang sama, tapi pria itu tidak mengetahuinya sama sekali. Kim pun melepaskan kembali pria itu. Sesampainya di rumah, Kim memperhatikan foto buronan yang ternyata adalah Kyung-chul. Tampaknya kali ini ia sudah semakin dekat dengan pembunuh istrinya. Sementara itu psikopat itu kembali berulah. Kali ini targetnya seorang wanita yang sedang menunggu bis. Kyung-chul pun menawarkannya tumpangan kepada wanita itu. Awalnya wanita itu malu-malu, namun pada akhirnya wanita itu pun mau menerima tawarannya. Dalam perjalanan Kyung-chul melancarkan aksinya itu. Ia memukul wanita itu lalu membawanya ke gudang untuk dicabik-cabik. Di sisi lain, Kim akhirnya berhasil menemukan alamat rumah orang tua Kyung-chul. Di sana ada orang tua Kyung-chul dan juga anaknya yang masih kecil. Kim pun mencoba mengajak ibunya Kyung-chul untuk mencari informasi tentang pria itu. Wanita itu mengatakan kalau Kyung-chul adalah pria yang tidak bertanggung jawab. Kyung-chul telah mengelantarkan anaknya dan membuat sang anak membencinya. Berbekal informasi dari keluarganya itu, Kim pun menuju ke rumah Kyung-chul. Di sana ia banyak menemukan barang milik wanita.
berupa tas, BH warna-warni yang lucu-lucu dan sepatu. Kecurigaan Kim kepada Kyung Chul pun semakin menjadi kuat. Kim lantas ke belakang rumah dan masuk ke sebuah gudang yang digunakan untuk memutilasi para korbannya. Di sana Kim menemukan cincin milik istrinya yang terjatuh di saluran pembuangan. Keesokan harinya seperti biasa, Kyung Chul melakukan pekerjaannya sebagai supir bus. Dan tanpa ia sadari, Kim telah menempelkan alat pelacak di bus yang ia kendarai. Di sisi lain, Kyung Chul kembali menculik seorang gadis SMA. Lalu ia membawa gadis itu ke sebuah ladang. Di sana ia pun mulai memuaskan rudalnya itu dengan bersosok tanam dengan gadis itu. Dan ketika Kyung Chul memasuki sebuah rumah kaca, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan Kim. Kemudian terjadilah pertarungan seru dan sengit antara keduanya. Karena si Kim ini adalah seorang agen yang memang sudah terlatih bela diri, ia pun memenangkan pertarungan itu dengan sangat cepat. Kim lalu memaksa Kyung Chul untuk menelan alat pelacak yang di bawahnya. Sementara dia akan menyelamatkan gadis SMA itu dan mengantarnya pulang. Di sisi lain, Kyung Chul menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Kim di atas perutnya. Amplop itu ternyata berisi sejumlah uang. Kyung Chul lantas mengatai Kim sebagai seorang psikopat. Lalu Kyung Chul pun berjalan menjauh dari sana. Tidak lama kemudian sebuah taksi melintas dan memberinya tumpangan. Ternyata di dalam ada seorang pria yang membawa pisau. Pria ini adalah psikopat sama seperti Kyung Chul. Pria itu rupanya teman si supir taksi itu. Ia pun langsung menyerang Kyung Chul, tapi mereka salah sasaran karena Kyung Chul jauh lebih kuat dari mereka. Kyung Chul pun berhasil menghabisi keduanya. Sementara itu Kim yang masih memantau Kyung Chul pun akhirnya menemukan fakta bahwa psikopat itu telah menghabisi dua orang pria semalam. Sementara itu Kyung Chul memeriksakan tangannya yang kemarin sempat terluka. Di rumah sakit itu dia melihat seorang suster cantik dan seketika langsung tertarik kepadanya. Ketika suster itu masuk ke sebuah ruangan penyimpanan, ia langsung terkejut ketika melihat Kyung Chul yang sudah menemuinya di sana. Dengan kata-kata yang mengintimidasi, Kyung Chul menyuruh wanita itu membuka bajunya. Lalu Kyung Chul meminta wanita itu untuk menghisap rudalnya. Dan saat Kyung Chul lagi merasakan hangat-hangatnya, tiba-tiba ia terciduk oleh Kim dan langsung memukul kepala psikopat mesum itu. Kim lantas melumpuhkan Kyung Chul dan melukai otot kakinya, sehingga hal itu membuatnya pincang di sepanjang sisa hidupnya. Setelah Kim pergi dan Kyung Chul mendapatkan perban di kakinya, Kyung Chul pun pergi dari sana menaiki sebuah mobil. Dalam perjalanan Kyung Chul melihat lampu sebuah mobil. Dia pun memutuskan turun mencari korban selanjutnya. Tapi nyalinya langsung ciut ketika menyadari kalau mobil itu berisi satu peleton tentara. Kyung Chul pun lantas mengunjungi rumah temannya yang ternyata sama-sama psikopat seperti dirinya. Tidak tanggung-tanggung, bahkan temannya dan sang istri itu suka memakan daging para korban yang telah mereka habisi. Ketika temannya akan mencincang korbannya, tiba-tiba Kim datang dan langsung memberikan pelajaran kepada mereka. Saat itu Kim sempat terlibat perkelahian dengan Kyung Chul dan juga temannya. Usai memenangkan perkelahian itu, Kim kembali membawa Kyung Chul ke rumah sakit. Tampaknya Kim sangat terobsesi untuk terus menyiksa sang psikopat itu. Mengetahui kalau dirinya dalam bahaya, Kyung Chul pun kabur dari rumah sakit tersebut. Ia juga menyadari jika Kim adalah suami dari wanita yang pernah ia bunuh. Kyung Chul pun pergi ke apotik untuk membeli obat pencahar agar membuat dirinya bisa buang air sehingga alat pelacak itu bisa keluar dari tubuhnya. Akhirnya Kyung Chul pun berniat balas dendam dengan mendatangi rumah orang tua Jae-yong yang alamatnya telah ia simpan saat menghabisi Jae-yong sebelumnya. Di sana ia menghabisi ayah mertua Kim dan saudara iparnya. Setelah itu, Kyung Chul menaiki sebuah mobil dan memberhentikannya di tengah jalan. Saat itu dia sudah berniat menyerahkan diri kepada polisi. Tapi sebelum itu dia menyempatkan diri untuk menjumpai Kim. Yang dia ke sana itu untuk mengolok-olok Kim karena Kim tidak bisa mengalahkannya. Kim yang kesal pun menyeret Kyung Chul ke dalam mobilnya dan membawanya ke sebuah gudang milik Kyung Chul. Di sana Kim mengingat Kyung Chul dengan pintu yang terhubung dengan pisau. Alhasil, kalau pintu itu terbuka, maka otomatis kepalanya akan terpotong oleh pisau besar itu. Ironisnya lagi, pintu itu dibuka oleh keluarganya sendiri. Mereka semua menyaksikan kepala Kyung Chul mengelinding dari sana. Sementara itu Kim berjalan sambil menangisi nasibnya yang malang.
Dan film pun selesai. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Kalau menurut saya, si Kim ini agak blunder ya. Padahal semestinya mertua dan iparnya itu harusnya tidak menjadi korban juga. Namun itulah pembangunan emosi dari film ini. Sekian dulu dari Mimin, terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa.